Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilda Blanetias dengan NIM 2020009042 dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Yata Taman Siswa. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai variasi somaklonal pada tanaman mawar. Pada pembahasan kali ini terdapat 3 bab. Yang pertama, bab 1 yang terdiri dari pendahuluan, rumusan masalah dan tujuan. Kemudian bab 2 terdapat pembahasan, dan yang bab terakhir atau bab ketiga terdapat kesimpulan dan saran. Bab 1, latar belakang. Mawar adalah salah satu tanaman bunga yang memiliki ciri khusus, yaitu dilihat dari beberapa bentuk dan karakteristik jenis tanamannya. Tanaman bunga mawar merupakan kelompok tumbuhan biji berupa pohon yang batangnya berkayu. Nah, untuk pada bibit atau benih dalam pengembangan suatu tanaman maupun dalam suatu proses produksi adalah salah satu aspek yang sangat penting. Proses produksi dalam jumlah besar seperti dalam perkebunan atau membutuhkan bibit dalam jumlah besar serta bibit yang varietas unggul. Varietas yang dihasilkan dari pemuliaan tanaman secara konvensional membutuhkan waktu yang sangat lama, sedangkan pertumbuhan manusia dan kebutuhannya akan tanaman baik itu tanaman pangan sampai tanaman hias akan semakin bertambah. Tak hanya itu, banyak sifat yang diinginkan agar tanaman memiliki sifat seperti tahan terhadap hama dan patogen juga sulit untuk dilakukan dengan pertanian konvensional. Perbaikan genetik secara bioteknologi atau secara non-konvensional dilakukan dalam keadaan in vitro, maka perbanyakan tanamannya dilakukan juga secara in vitro dengan maksud agar klon tanaman yang dihasilkan identik dengan induk. Berkembangnya teknik kultur jaringan dapat membantu dalam permasalahan tersebut, yaitu dengan pembaruan untuk pemulihan tanaman. Jadi, pada varietas somaklonal memberikan harapan besar untuk mengurangi waktu dalam mendapatkan bibit unggul dengan sifat yang diinginkan. Variasi somaklonal dapat digunakan sebagai sumber keragaman genetik untuk sifat yang berguna serta dengan tujuan pemulihan, yaitu dengan menciptakan varietas baru yang tahan terhadap hama dan patogen. Variasi somaklonal yang stabil merupakan salah satu peluang dalam mendapatkan keragaman genetik tanaman tanpa melakukan persilangan. Tanaman yang dihasilkan dari varietas somaklonal ini juga akan membentuk klon baru. Hal ini sudah banyak dilakukan untuk variasi tanaman. Variasi somaklonal dipicu oleh mutasi karena proses kultur yang menginduksi munculnya keragaman genetik yang sangat penting untuk pengayaan genotik pool atau pengembangan basic genetik pada program pemulihan dan program konservasi tanaman. Dikutip dari Sato et al. 2011 dan Krishna et al. 2016. Variasi somaklonal adalah variasi genetik atau epigenetik ataupun perubahan fenotip, karyotip, fisiologi, biokimia, atau variasi pada level molekuler yang terjadi dalam populasi tanaman yang diinduksi melalui kultur jaringan ataupun kultur sel, baik sel somatik seperti sel daun, akar, dan batang maupun sel gamet. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan variasi somaklonal? Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi variasi somaklonal? Dan yang terakhir, bagaimana pemanfaatan dari variasi somaklonal? Tujuan yang pertama, untuk mengetahui yang dimaksud dengan variasi somaklonal. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi variasi somaklonal. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pemanfaatan yang ada ketika dilakukan variasi somaklonal. Bab 2, pembahasan. Variasi somaklonal didefinisikan sebagai variasi genetik yang diamati di antara keturunan tanaman yang diregenerasikan dari sel somatik yang dikultur secara in vitro.
variasi soma klonal menjadi bermanfaat dalam program pemulihan tanaman, tetapi melalui teknik kultur jaringan ini terdapat perbedaan kepentingan bagi pemulihan tanaman, yaitu dalam merangsang keragaman genetik dan mempertahankan kestabilan genetik. Menurut Leva et al. 2012, bahwa variasi soma klonal dapat disebabkan oleh yang pertama, sistem regenerasi diurutkan dari struktur tanaman yang dapat mempertahankan stabilitas genetik yang tinggi sampai ke stabilitas genetik yang rendah, yaitu ekspan pucuk, internode tunas tumbuhan, somatik, embriogenesis, organogenesis melalui kalus, kultur sel, dan protoplasma. Yang kedua, sumber ekspan, yaitu yang berasal dari jaringan meristem, jaringan akar, batang, dan daun. Dan yang ketiga, komponen media berkenaan dengan hormonal apakah jenis maupun konsentrasinya. Kemudian yang keempat, ada umur planlet dan berapa kali dikultur. Kemudian yang kelima, efek genotik terhadap kondisi kultur in vitro yang akan memberikan stres pada sel tanaman sehingga dapat menjadi inisiasi proses mutasi. Namun, genom berbeda akan berbeda pula responnya terhadap stres. Variasi soma klonal menjadi bermanfaat dalam program pemulihan tanaman, tetapi memiliki teknik kultur jaringan ini. Variasi soma klonal menjadi bermanfaat dalam program pemulihan tanaman, tetapi melalui teknik kultur jaringan ini terdapat perbedaan kepentingan bagi pemulihan tanaman, yaitu dalam merangsang keragaman genetik dan mempertahankan kestabilan genetik. Variasi genetik akan diekspresikan pada tanaman regeneran dengan bentuk karakter varian. Variasi ini adalah manifestasi mutasi serta diturunkan kepada keturunannya dengan cara kebanyakan secara vegetatif maupun generatif. Faktor yang mempengaruhi variasi soma klonal ini antara lain dari komposisi zat kimia yang digunakan dalam media, misalnya kolskin, asenapten, dan lain-lain. Kemudian lamanya fase pertumbuhan kalus, zat pengatur tumbuh yang dipakai karena pada zat PT ini dapat menginduksi terjadinya variasi soma klonal. Kemudian variasi soma klonal yang stabil secara genetik terbentuk karena mutasi titik, perubahan jumlah dan struktur kromosom, rekombinasi DNA, metilasi urutan DNA, penghapusan dan transposisi pada genom inti, mitokondria, maupun kloroplas. Pemanfaatan dari variasi soma klonal ini pada tahap awal dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemulihan tanaman. Regenerasi selanjutnya selalu menunjukkan variasi yang luas dalam morfologi, namun sebagian besar akan hilang pada turunan satu yang dihasilkan. Walaupun variasi tidak mempengaruhi semua sifat dan tidak selalu menguntungkan dalam pertanian, tetapi dalam pelaksanaan penelitian selalu ada yang berguna dari sumber variasi tersebut. Misalnya pada hasil penelitian induksi variasi soma klonal jagung didapatkan peningkatan ketahanan terhadap herbisida pada tanaman tersebut, kenaikan toleransi imidazolinon pada jagung, kemudian ketahanan terhadap Helminthosporium sativum pada gandum dan barley, toleransi garam pada rami, serta peningkatan terhadap pembekuan kualitas butir dan kandungan protein pada gandum, serta peningkatan ukuran biji dengan kandungan protein yang tinggi pada padi. Mawar mini atau Rose Hybrid L yang merupakan hasil introduksi untuk meningkatkan keragaman genetik tanaman tersebut dilakukan keragaman soma klonal dengan perlakuan kombinasi radiasi sinar gamma yaitu sebesar 0-12 erat pada mata tunas in vitro. Setelah ekspan beregenerasi, mata tunas in vitro tersebut diisolasi dan dibiarkan dalam botol dan diperoleh hasil bahwa terjadi perubahan pada warna kelopak bunga. Hal ini terjadi karena adanya mutasi pada kumpulan sel somatik dan dapat berekspresi pada sel meristem dan akan membentuk suatu sektor yang stabil. Bab 3. Penutup. Kesimpulan bahwa variasi soma klonal adalah variasi genetik yang diamati di antara keturunan tanaman yang diregenerasikan dari sel somatik yang dikultur secara in vitro.
Faktor yang mempengaruhi dari variasi semak klonal ini antara lain dari komposisi zat kimia yang digunakan dalam media, kemudian lainnya fase pertumbuhan kalus, serta zat pengatur tumbuh yang dipakai. Pemanfaatan dari variasi semak klonal pada setiap awal dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemulihan tanaman, walaupun variasi tidak mempengaruhi semua sifat dan tidak selalu menguntungkan dalam pertanian. Tetapi dalam pelaksanaan penelitian selalu ada yang berguna dari sumber variasi tersebut. Kemudian saran, yaitu harapannya dengan adanya makalah ini dapat menjadi bermanfaat untuk penulis maupun para pembaca. Penulis menyadari dalam penyusunan makalah maupun penyajian masih terdapat beberapa kesalahan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya usulan untuk memperbaiki dalam penulisan makalah ini.